Kabar mengejutkan muncul dari Partai Golkar. Dalam video singkat, Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari Ketua Umum Partai Golkar pada Minggu siang. Dalam video resmi yang dirilis oleh Partai Berlambang Pohon Beringin ini, Airlangga menyatakan dirinya pamit dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Meski tidak menjelaskan alasan pasti, namun Airlangga memastikan proses pengunduran dirinya telah melalui ADART ataupun aturan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kader Partai Golkar yang saya cintai. Saya Airlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Selanjutnya sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan ADART organisasi yang berlaku. Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar. Dan untuk memperbarui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV, ada Teguh langsung dari kantor DPP Partai Golkar dan juga Riki Harahap langsung dari kediaman Airlangga di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Saya ke Riki terlebih dahulu. Selamat sore Riki, seperti apa kondisi terkini di sana usai mengundurkan diri? Apakah ada aktivitas yang dilakukan oleh Airlangga? Ya, selamat sore Wilson dan pemirsa. Kalau untuk kondisi terkini di kediaman di rumah dinas dari Airlangga Hartarto terpantau sepi, tidak ada aktivitas karena untuk Airlangga Hartarto sendiri sudah meninggalkan rumah dinasnya menuju ke IKN. Jadi tadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Airlangga Hartarto menggunakan mobil dinasnya ini bertolak menuju ke ibu kota Nusantara untuk kemudian pada esok harinya, pada besok pagi untuk mengikuti rapat kabinet bersama dengan Presiden Joko Widodo. Jadi tidak ada lagi keberadaan Airlangga Hartarto di rumah dinasnya. Ada sejumlah politisi maupun petinggi dari Partai Golkar yang tadi juga sempat mengantarkan keberangkatan dari Airlangga di rumah dinasnya, yaitu adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga politisi Partai Golkar Maman Abdurrahman dan juga sejumlah pihak lainnya. Untuk Airlangga hari ini sudah tidak berada lagi di rumah dinasnya dan sudah bertolak menuju ke IKN. Tadi kami sempat bertanya kepada Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia seputar apa sebenarnya menjadi alasan utama mengapa Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahwa Ahmad Doli Kurnia menjelaskan tidak ada desakan dari eksternal yang kemudian menyebabkan mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketum Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa untuk jajaran Partai Golkar saat ini sedang solid-solidnya. Kemudian alasan utama mundurnya Airlangga adalah untuk menjaga stabilitas pemerintahan, stabilitas transisi dari pemerintahan Jokowi menuju ke pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi dengan adanya posisi krusial oleh Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perekonomian di sana, sehingga dibutuhkan peran dan fokus yang ekstra agar Airlangga bisa fokus di dalam posisinya sebagai Menteri Perekonomian dan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Meski demikian, kemunduran dari Airlangga Hartarto dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini tidak mengganggu sama sekali roda organisasi di dalam Partai Golkar. Apalagi ini akan menghadapi masa pilkada serentak. Untuk selengkapnya berikut pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berikut ini. Ya, dasar pertimbangan Pak Airlangga mundur jadi Ketua Umum Partai Golkar itu adalah pertama untuk tetap menjaga soliditas Partai Golkar, ya, keutuhan Partai Golkar di dalam menghadapi agenda ke depan, termasuk menghadapi agenda menjalankan masa transisi pemerintahan yang sampai pemerintahan yang baru. Jadi Pak Airlangga lebih memilih konsentrasi sebagai Menko Perekonomian karena banyak program-program
yang memang harus disesuaikan, yang itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab Pak Erlangga, ya. Ya, Wilson, untuk posisi dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto sudah resmi mengundurkan diri. Mekanisme selanjutnya adalah surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Airlangga. Ini nantinya akan dibahas di dalam rapat pleno Partai Golkar yang akan dilakukan pada Selasa mendatang. Nantinya dalam rapat pleno tersebutlah akan ditunjuk siapa kemudian menjadi PLT dari Ketua Umum Partai Golkar. Sejumlah nama muncul seperti Agus Gumiwang maupun Bahlil Lahadalia, tetapi nama-nama tersebut belum bisa dipastikan oleh Ahmad Doli Kurnia. Nantinya akan dibahas di dalam internal yang akan dibahas di dalam rapat pleno Partai Golkar. Akan kita tunggu bersama nanti bagaimana perkembangannya. Kami kembalikan ke studio, Wilson. Baik, terima kasih Riki. Selanjutnya saya ke Teguh. Selamat sore Teguh. Saat ini seperti apa kondisi di DPP Partai Golkar? Apakah ada konferensi pers selanjutan dari Golkar terkait dengan mundurnya Erlangga? Iya, selamat sore Wilson dan pemirsa BTV. Saya di DPP Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat. Memang sejauh ini belum ada konferensi pers lanjutan dan pantauan kami juga belum ada tokoh atau pejabat Golkar yang menyambangi DPP Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat. Namun tadi saya sudah mengontak beberapa kader pejabat Golkar untuk memastikan alasan terkait mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Golkar. Dan namun hingga sejauh ini kami belum mendapatkan respon apapun terkait alasan pengunduran diri tersebut. Saya sudah merecap beberapa alasan dari Pak Airlangga Hartarto terkait pengundurannya. Di antaranya adalah untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dan juga menjaga stabilitas pada transisi pemerintahan selanjutnya. Namun alasan tersebut juga kami ingin follow up. Kenapa ingin menstabilitas soal di Partai Golkar dan juga transisi di pemerintahan. Namun hingga saat ini memang belum ada yang bisa kami tanyakan soal hal itu di DPP Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat. Dan Airlangga Hartarto sempat menyebut beberapa tokoh atau pejabat Golkar sebagai ungkapan rasa terima kasih. Beberapa tokoh yang disebutkan adalah Yusuf Kalla, Abu Rizal Bakri, Luhut Binsar Panjaitan, Akbar Tanjung, Agung Laksono, serta Muhammad Hatta. Kemudian Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mengatakan Golkar akan menggelar rapat pleno pada lusa atau pada Selasa 13 Agustus 2024. Sementara itu yang bisa kami laporkan dari DPP Golkar Kemanggisan, Jakarta Barat. Kembali ke Anda, Wilson. Baik, terima kasih atas laporannya Teguh Adi dan sebelumnya laporan dari Riki Harahap. Selamat bertugas kembali teman-teman.